أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة واسمعوا وأطيعوا وقال خطيب على المنبر لعلكم تفلحون أنصتوا رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal taqwa. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsi syahadatan an la ilaha illallah wa iqamas shalah wa itaz zakah wa hajjul baiti wa shaumil ramadan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang sholat Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih dengan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang suci ini yang penuh dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Tanda menghambakan diri kita kepada Allah, tanda mengakui atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, selawat dan salam kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita, yang mengajak kita ke jalan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, marilah bersama-sama khususnya bagi batin sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah agar kita selalu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan selalu menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, kita sekarang ini sudah berada di akhir bulan Ramadan, bulan Rajab, yaitu Jumat terakhir. Bulan Rajab ini banyak sekali dicucurkan rahmat Allah. Dan di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, kita sama-sama memaklumi bahwasanya Islam itu tidak ubahnya seperti bangunan. Dan sudah barang tentu setiap bangunan itu ada yang penyanggah demi kokohnya bangunan itu sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsi syahadatan an la ilaha illallah wa iqamas shalah wa itaz zakah wa hajjul bait wa shaumil ramadan." Yang artinya sekalian, Islam itu disanggah dengan 5 rukun. Rukun yang pertama, syahadat, kesaksian kita bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagai Rasul. Kita mengakui dengan sebenar-benarnya dan seyakin-yakinnya kepada Allah lah kita menyembah dan kepada Allah lah kita minta pertolongan. Karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menghidupkan kita, Allah lah yang menggerakkan kita, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan melindungi kita. Dan kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir. Yang kedua, rukun sholat semalam 5 waktu. Dan yang ketiga, kita melakukan zakat. Dan yang keempat, menunaikan ibadah haji. Dan yang terakhir, puasa di bulan suci Ramadan. Di dalam rukun Islam ini ada salah satu tiang agama, yaitu sholat. Sholat itu tiang agama. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, as-sholatu iman. Sholat itu tiang agama. Orang yang mengerjakan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan orang yang tidak melaksanakan sholat berarti dia merobohkan agama. Dan sholat ini sekalian turunnya beda dengan perintah-perintah ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah lainnya seperti zakat, cukup dengan firman Allah di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka
wajah karos Arabiyyah masuk. Dan begitu juga haji, cukup dengan wahyu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga puasa, cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi sholat ini berbeda turun. Sudah dengan firman Allah, tapi Nabi kita Muhammad SAW yang langsung menerima, yaitu melalui Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Perintah sholat ini suatu perjalanan sejarah yang sangat luar biasa, yaitu melalui Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Isra Mi'raj ini ialah suatu sejarah yang besar di dalam Islam, suatu mukjizat yang tinggi sesudah Al-Quran. Makanya tiada satu pun utusan Allah atau Nabi yang mendapat kesempatan Isra Mi'raj kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satu pun utusan Allah, Nabi Allah kecuali Nabi kita Muhammad SAW yang mendapat kesempatan Isra Mi'raj. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Nabi kita Muhammad SAW saja yang di Isra Mi'rajkan dan nabi-nabi yang lain tidak? Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali pada tarikh sejarah Islam, sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW di Isra Mi'raj. Pada waktu itu disebut tahun duka cita. Yang pertama, saudara hadirin, Nabi kita Muhammad SAW ditinggal oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini di kota Mekah orang yang paling terpandang, orang yang sangat besar sekali pengaruhnya, orang yang sangat disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu terhalang untuk mengganggu perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, mengganggu dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, karena terhalang oleh Abu Thalib, karena begitu besar pengaruhnya terhadap orang-orang kafir Quraisy. Begitu Abu Thalib meninggal, bebaslah orang-orang kafir Quraisy memperolok-olok Nabi kita Muhammad SAW, memboikot, menghasut, dan juga bahkan membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Karena Abu Thalib sudah tidak ada yang dipandang lagi. Bebaslah orang-orang kafir Quraisy untuk memperolok-olok Nabi kita Muhammad SAW, dan bahkan dia ingin membunuh. Belum hilang kedukaannya, ditinggal lagi dengan istrinya Siti Khadijah. Bertambahlah kedukaan Nabi kita Muhammad SAW. Siti Khadijah itu pasangan perjuangan Islam, seluruh hartanya, seluruh kekayaannya dikorbankan untuk perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dia meninggal, bertambahlah saudara kedukaannya, murungnya Nabi kita Muhammad SAW. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, Allah yang Maha Kuasa, jangan sampai Nabi Muhammad SAW berlama-lama berduka, berlama-lama berburuk. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengantar Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Nah inilah serigala, mengapa Nabi kita Muhammad SAW yang di Isra Mi'raj, nabi-nabi lain tidak disebutkan? Maka bayangan-bayangan ini sudah terjawab, disebabkan pada waktu itu tahun duka cita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud untuk mengisrakan dan mi'rajkan Nabi kita Muhammad SAW itu menghibur. Dan yang kedua, apa tujuannya?
Isra Mi'raj itu tujuan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan atas kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Yang sekarang ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat terbatas dari pandangan mata kita. Tetapi masih banyak sekali kekuasaan Allah yang belum kita lihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un. Di dalam perjalanan itu Allah berikan keberkahan di sekelilingnya, satu tanda-tanda kebesaran Allah di sekeliling antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan sekeliling dunia. Allah berikan keberkahan. Kenapa sekalian? Sekarang ini di sekelilingnya bukan keberkahan, yang ada pertempuran. Di sana sini dijatuhkan bom, banyak yang menjatuhkan. Kenapa? Bukan keberkahan. Bismillah sekalian, kita harus koreksi diri kita masing-masing. Bahwasanya banyak sekali pembunuhan di sekelilingnya disebabkan banyak umat-umat yang lupa kepada kekuasaan Allah dan kepada nikmat Allah. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, Allah langsung menjalankan Nabi kita Muhammad SAW melalui diantar dengan malaikat Jibril dari langit yang pertama sampai ke langit yang kedua dan bertemu kepada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Ibrahim. Banyak Nabi kita Muhammad SAW dipertemukan kepada nabi-nabi kita, pada nabi-nabi terdahulu. Di suatu perjalanan Nabi kita Muhammad SAW diperlihatkan kejadian-kejadian yang ada di surga dan ada di neraka. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan ada seseorang yang dipukul kepalanya sampai gepeng, sampai hancur, kemudian bulat. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, siapakah itu? Malaikat Jibril bertanya, itu orang yang mempunyai pikiran, tidak mau memikirkan kekuasaan Allah dan tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW berjalan lagi. Ada seorang wanita memanggil-manggil Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW tidak menoleh dan tidak menjawab. Kemudian dia bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, siapakah itu? Kata malaikat Jibril, engkau menjawab atau menoleh? Lalu Nabi kita Muhammad SAW menjawab, tidak menoleh dan tidak menjawab. Kata malaikat Jibril, untuk engkau tidak menjawab dan tidak menoleh. Kalau engkau menjawab dan menoleh, berarti umat semua hanya cinta pada diri. Saudara hadirin sekalian, itu Nabi kita Muhammad SAW tidak menjawab dan tidak menoleh. Tapi banyak umat yang Nabi kita Muhammad SAW hanya memikirkan yang saja. Dia berhenti berdakwah karena cinta pada dunia. Banyak sekali umat Nabi kita Muhammad SAW yang lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, dan yang terakhir
Dia melihat ada seorang mengetam padi, memotong padi, habis dipotong ibu lagi, potong ibu lagi, dipotong ibu lagi. Ditanya oleh Nabi kita Muhammad SAW, siapakah itu ya malaikat Jibril? Malaikat menjawab, itu umatmu yang senang kepada saudara. Sekarang ini sekalian sudah bermacam-macam cara pengurus-pengurus masjid, para ustadz-ustadz, para pimpinan masjid taklim dengan bermacam cara untuk mengajak sedekah pada jamaahnya, terutama yang sekarang ini yang sedang ngetren itu makan berkah, nasi berkah setiap jam. Alhamdulillah sekalian, di Masjid Darussalam ini diadakan, diprogramkan itu memberikan makan berkah. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, setelah sampai di langit yang tentu dan sampai ke lautul mahfuz, maka Nabi kita Muhammad SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menerima sholat sehari semalam 5 waktu. Jadi kesimpulannya sekali, Nabi kita Muhammad SAW mengerjakan perintah Allah dan dialah yang menerima perintah sholat itu, dan kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat sehari semalam 5 waktu. Sholat yang paling sempurna yaitu sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Sebab sekali orang yang sholat sendirian sama berjamaah itu sangat berbeda sekali, dan pahalanya sampai 27 derajat kalau kita sholat berjamaah. Tetapi kalau kita sholat sendirian, memeriksanya juga sangat sulit dan sangat detail. Kalau kita sholat sendiri, diperiksanya dari mulai bacaannya, rukunya, takbirnya, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendetil seperti itu. Kalau kita sholat jamaah, apabila sudah satu diterima, maka diterima semua. Ada sekalian ulama yang memberikan contoh, kalau kita beli baju satu, itu kita periksa kancingnya, kita periksa tangannya, kita periksa jahitannya bagus atau tidak, kita periksa bahannya sobek atau tidak, teliti kita periksa. Tapi kalau kita beli baju satu kodi atau lebih daripada satu kodi, yang kita periksa cuma satu, yang lain tidak bisa lagi. Begitu juga kalau kita sholat sendiri, kalau kita sholat berjamaah, beda. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kepada kita, kepada umatnya, sholatlah berjamaah. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, kesimpulan dari khotbah saya, apa maksudnya Nabi Muhammad SAW diislamkan dan apa tujuannya dan apa hasilnya? Maksudnya menghibur Nabi kita Muhammad SAW, tujuannya memperlihatkan kebesaran Allah, dan hasilnya sholat sehari 5 waktu. Maka sekalian, kewajiban kita ini yang sudah menjadikan sebagai orang Islam, jangan kita tinggalkan sholat 5 waktu. Apabila kita kerjakan dengan baik, maka datanglah nanti kesucian di dalam diri kita, sehingga kalau kita sudah suci, sudah jelas doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, inilah yang kita bersampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan para jamaah sekalian. Dan apabila ada yang kurang pas dan kurang baik, datang dari khatib sendiri, khatib minta dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saling maaf dan memaafkan itulah sangat sempurna ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mata sholatin binawar bi khabar bi yaumi hadza ila yaumil mahsyar. Amma wa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amar wa anna huwa hadar wa lam anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amri badami bi nafsihi wa zanna bi malaikatil musabbi bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yajal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin jadil hasani wal husain wa ala alihi wa sahbihi fari ahli tariq khususan ala awal rabi sayyidina Abu Bakar wa Umar Usmana wa ali wa ala baqiyati sahabat ajmain wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bilil mu'minina wal mu'minat wal muslimat ajma'in wal amwat. Allahumma salamat wal afiyat alaina wa ala ibadikal muzzat wal muzzati wal musafirin wa alika wa bahrika minal muslimin min ummati Muhammadin ajma'in. Rabbana lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innahu man ya'budu al-insan wa innahu wa innahu fatun kalubah yaqulun lakum zajalun wa lakullahi akbar aqimus shalah. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Hadirin jamaah yang berbahagia, shaf yang kosong diisi, dirapatkan dan diluruskan karena shaf itu sebagian daripada kesusahan sholat. Sholat bijami'ah rahimahullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khayrun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Ya Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Allahu akbar. Ya Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rabbana inna hamdaka wa la nashkuru ma yanbaghi li wa'zim sultani Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa ya mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa nabi bainana wa bainahum bil rahmati ya Allahumma inna zikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afina Allahumma ya rabbi ahmi ya muqi ya mu'in ya rahim ya wajud ya dina ya hadina al-haram iswami ta'atina musyadika wa ibadina jiwa Allahumma ya rabbi ahmi ya muqi ya mu'in ya rahim Adina bihalalil harami wa bi ta'atina musyadika wa ibadika man siwa Allahumma ya